Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Salam jumpa para pemirsa Arah 9. Saat ini saya berada di kediaman Al-Ustadz Al-Hajj Ustadz Somad Mukhrisun Shauki, sahabat kami yang dari dulu sama-sama ada di pengajian dan di pemburu hantu ya Ustadz ya. Iya. Dan kedatangan saya di sini Arah 9 ingin berdiskusi Ustadz terkait dengan kitab-kitab hikmah. Iya. Karena kitab-kitab hikmah ini adalah pelajaran-pelajaran di sebagian pesantren salaf. Ya, Dan panjenengan saya menyampaikan ke para pemirsa, beliau bukan hanya pengaji kitab tetapi juga pengamal dari kitab-kitab hikmah yang baru-baru ini mungkin Ustadz juga sudah tahu, beredar video yang mendiskreditkan sejumlah kitab hikmah yang dikatakan sebagai kitab sihir, bahkan dikatakan bahwa itu adalah palsu. Sihir. Dan kitab itu saya ingat dulu saya pernah soan ke sini, itu ada Syamsul Ma'arif, ada Mamba Usul Hikmah, Tibin Nabawi, dan Tibin Nabawi, terus ada Tibi wal Hikmah. Wah. Dan banyak lagi. At-Tirobi dan lain-lain. Maka itu ini bukan untuk maksud mengcounter, tetapi ingin memberikan apa ya, semacam pencerahan atau semacam pembanding. Benarkah kitab Mamba Usul Hikmah atau Syamsul Ma'arif itu adalah palsu atau sesat malah? Monggo. Di sini kan sudah tersedia sejumlah kitab ini. Ketika kita bicara palsu dan tidak, itu kan harus ada bukti otentik. Tapi kitab apapun, itu termasuk kitab-kitab fikih aja, kitab-kitab tauhid, itu juga ada yang sengaja seorang memasukkan pemalsuan. Bukan palsu. Kalau palsu itu kan semua. Kita ngomong bahwa produk ini palsu, berarti 100% palsu. Kitab ini sihir, berarti 100% sihir. Ya, itu secara kalam pun seperti itu. Sedangkan ketika kita membaca seksama, baik itu di kitab, sekarang kitab gini aja lah, satu di kitab apa? Mamba Usul Hikmah. Mamba Usul Hikmah. Di situ kita buka halaman ke 100 saja. Sekarang mungkin bisa diperlihatkan ke pemirsa. Ini halaman 100 ya. Kitab gundul pemirsa. Kitab gundul. Kitab gundul. Sekarang pembuktian kitab ini apakah kitab sihir? Kalau kita bilang kitab ini kitab sihir atau ada pemalsuan, mungkin, karena semua kitab kan bisa dipalsu. Iya. Alias gini maksud saya, apakah semua di dalam kitab ini sihir? Mungkin ada sihir, mungkin. Iya. Apa yang disampaikan bisa jadi itu sihir, karena mungkin mendoroti orang. Tapi apakah yang lain juga sihir? Kan gitu. Karena ketika mendeteksikan kitab ini sihir, berarti semua dari awal sampai akhir sihir. Sedangkan di sini pakai alhamdulillah. Pertama dibuka aja, alhamdulillahirabbil alamin. Apakah alhamdulillahirabbil alamin bersyukur kepada Allah sihir? Tak mungkin dong. Kalau alhamdulillah kok sihir? Wassalatu wassalamu ala sofatil khalqi. Itu apakah sihir? Kan bukan sihir. Sekarang ginilah. Kita sudah ambil sampel saja. Ambil sampel. Ini di Mamba Usulul Hikmah ya, halaman 100. Kitab terbitan Al-Haramain. Al-Haramain. Ya. Al-Haramain. Ya, monggo dibaca. Ini bab bada'tu bi bismillahirrahmanirrahim ila kasfi asrari bi batinin tawat. Ya. Jadi di sini disebutkan man wadhaba ala qiraati hadzal bait, barang siapa yang melanggengkan, yang mengistiqomahkan membaca bait ini fi kulli yaumin, di dalam tiap hari berapa? Salasina marratan, yaitu 30 kali. Nalal mahabbata wal muhabata wal rif'ata, dia akan memperoleh sangat banyak disayang oleh manusia, banyak dicintai oleh manusia. Ya. Kalau dianggap sihir, apalagi ini sihir seperti ini, membaca doa seperti ini. Oke, sekarang kita menginjak bukan ini bed. Oke, bed nggak percaya, ya, yang dibaca bed nggak percaya. Sekarang ulama-ulama itu biasa menerangkan sirul ayat, sirul Quran, atau rahasia-rahasia ayat dan lain-lain. Sekarang gini, wa'lam ana hadzal bait qad intawa ala sirril basmalah asyarif. Kenapa bait ini bisa istimewa? Karena di dalamnya terkandung rahasia bismillah. Artinya kan Pak? Bada'tu bi bismillahi ruhi bihi tadat. Ila akhirih. Wa qad aktsara al ulama min dzikri khawasiha, dan para
berapa banyak ulama yang menyebutkan tentang keistimewaan baca bismillah. Iya. Fal naqtadi bihim wafa'an bihaqqiha. Maka mengikutlah apa yang telah disampaikan para ulama, mengambil satu sir yang manfaat yang di dalam bismillah tadi. Watabarrukan dia, dan mengambil tabaruk bismillah. Ini tabaruk loh, Mas. Iya. Ini tabaruk, bukan ya semuanya pasti seperti itu. Lihat tabaruk, baca pun ya tabaruk. Kenapa surat ayat kursi bisa ngeluarin jin di tubuh? Ya tabaruk. Tapi ketika ayat kursi ini dibaca, kemudian kok jin nggak keluar, jangan nyalakan ayat kursinya. Terus ayat kursinya, oh itu sihir, ya bukan, nggak bisa. Nggak bisa lah. Ya tetap, ini karena kesalahan pembacanya, bukan salahnya kitabnya. Baik, berarti ini bab tentang keistimewaan bismillah. Ya. Nah, ini jelas. Ini waqat aksarul ulama. Ulama itu banyak membahas tentang bismillah. Ya, ngakeh-ngakeh sapa ulama min dzikri khawasiyah. Jadi para ulama itu sangat membuat perincian sangat banyak tentang bismillah. Karena apa? Ya untuk tabaruk. Man aktsara min dzikriha razaqahul hibata ruziqa al hibata mindal alami al ulwi was-sufli ya. Barang siapa yang banyak menyebut bismillah, maka dia akan diberikan haibah. Tuh, jadi kelihatan manusia itu punya wibawa. Kewibawaan. Ini baru satu sisi terkait dengan keistimewaan bismillah yang ada dalam kitab Mamba Ushulul Hikmah. Nah, terus ada, kalau ini dikatakan sihir, tidak mungkin dong, jelas-jelas ini membahas fadilah atau keistimewaan ya. Bismillah. Sekarang ginilah, orang memakai lafaz Al-Quran tabarukan. Ketika dikatakan sihir itu benar nggak kira-kira? Sekarang saya membaca Fatihah, gitu. Oke, ketika saya baca Fatihah, kemudian setelah Fatihah itu karena di situ mengandung sesuatu, ketika suruh baca amin, di sela-sela amin saya minta keselamatan, boleh nggak? Boleh. Di luar sholat. Boleh. Baik, sekarang fokus kepada yang beredar sekarang, karena ini untuk pelurusan bagi masyarakat yang belum pernah mengaji kitab ini. Kalau kitab-kitab ini dikatakan palsu, kemudian dikatakan sihir, ini kan bahaya, Ustadz. Oh ya, bahaya. Jenengan seperti apa untuk meluruskan kepada masyarakat ini? Gini, Mas. Tadi saya sudah sampaikan bahwa seluruh kitab apapun itu bisa dipalsukan. Iya, betul. Tapi gini maksud saya, sekarang ketika kita ngomong kitab Mamba Ushulul Hikmah, Syamsul Ma'arif ini kitab sihir, berarti kan semua sihir ini. Iya. Terus apa yang saya sampaikan ini sihir bukan kita tadi? Ternyata bukan kan? Lah iya, itu kan untuk Allah, berdoanya juga kepada Allah. Sekarang ginilah, samalah seperti pawang hujan, pakai bismillah ya bisa, itu udah biasa itu. Pawang hujan pengen mengalihkan hujan dengan bismillahirrahmanirrahim, bacanya 786 kali. Diniatkan pindah hujan, itu apakah itu sihir namanya? Nah, kalau saya merujuk lagi karena ini untuk pelurusan, Ustaz. Ya. Untuk pelurusan, katanya kitab ini kan dipalsukan lah gitu ya, dipalsukan, kemudian yang beredar di Indonesia ini adalah yang palsu. Terus kembali lagi kepada pembicaraan awal, apakah yang beliau itu baca yang palsu? Apa semuanya? Saya tidak tahu apakah Ustadz itu memang mempelajari kitab itu dari guru, atau baru beli, atau baru dapat lalu dibaca. Kan bisa saja kitab apapun dipalsukan. Iya. Terlepas nanti beliau mengatakan ada kitab rujukan yang mengatakan bahwa kitab itu adalah palsu. Ya. Tetapi rujukan, ada dua rujukan yang disampaikan. Apakah dua kitab rujukan itu yang mengatakan kitab Mamba Ushulul Hikmah atau Syamsul Ma'arif itu palsu? Ada pembanding lain, kan di sini juga akan menjadi pertimbangan untuk mengiyakan satu pernyataan. Masalahnya lagi-lagi ini, saya mau nanya menjenengan, ini ngajinya dulu di mana? Oh iya, saya dulu alhamdulillah tahun 91 92 itu 90 lah. Iya. Itu saya ngaji di Pondok Termas, Pacitan, Jawa Timur. Lah, kalau melihat Pondok Pesantren Termas, aku bergidik. Karena Pondok Pesantren Termas, mungkin para pemirsa perlu tahu, di sana pesantren tua dan kiai-kiai sepuhnya adalah mualliful kitab. Iya. Pengarang kitab. Syekh Mahfud At-Termasi. Gurunya Kiai Hasyim Asy'ari. Guru beliau. Pesantren yang didirikan oleh beliau sampai hari ini mungkin masih mengajarkan kitab Syamsul Ma'arif sama Mamba Ushulul Hikmah. Apakah kita akan mengatakan pondok pesantren yang didirikan oleh
seorang muallif, seorang penulis kitab dan merupakan satu di antara guru Syekh Hasyim Asy'ari mengajarkan kitab sihir. Kita coba pertimbangkan dengan hati yang lapang. Sekarang saya ini aja Mas. Saya itu dapat ijazah dari Pak Kiai dulu bahwa ada namanya Nida Jibril. Nida Jibril, manggil Jibril. Nida Jibril itu manggil Jibril. Oh iya. Iya memang. Mereka Jibril panggil. Kalau orang sekarang pasti bingung, itu stres itu kali gitu. Bukan, doa ada. Masalah berhasil dan tidak berhasil kan urusan lain. Nah. Ilmu itu ada. Sekarang gini. Kita coba buka kitab Fathul Ma'arif nih, saya belajar nih. Halaman 149. Cetakan mana ini? Udah kacau. Aduh. Ini ngaji, masih ngaji dari gitu nih Mas Ali. Ini ngaji saya kitabnya nih kayak gini nih, sampai sobek-sobek kayak gini. Iya, ini kitabnya enggak tahu cetakan mana ini. Yang jelas bisa dikonfirm ke sini lah. Bisa dikomparasi ke kitab sini. Ini apa ini? Kitab apa? Samsul Ma'arif. Samsul Ma'arif ya. Oke, Samsul Ma'arif. Oke. Sekarang gini. Bahwa saya dapat ijazah Mas, dulu saya nggak tahu. Dan ini ijazahnya adalah dari beliau Kiai Syekh Gus Makhrus At-Tirmidzi bin Hasyim At-Tirmidzi. Ini ijazah. Sahabat beliau. Ini untuk manggil Jibril. Masalah percaya nggak percaya bukan urusan kita, Mas. Ya kan? Yeah. Ketika itu saya coba menerima saja. Pokoknya doa ini pas bagus mesti. Saya waktu itu cuma menerima aja duka dan banyak Mas. Memang termasuk itu biasanya ada diberikan bekal. Kalau kelas 3 aliyah dan sudah selesai itu, dibekal doa hizib, doa apa aja. Doa apa aja. Gitu. Asalnya doa untuk kemanfaatan. Untuk doain orang biar ini kalau orang suami istri perang biar bagaimana rukun. Anak pergi biar pulang. Itu memang dikasih ijazah itu. Nah, sekarang Nida Jibril. Nida Jibril ya, oke. Tata cara memanggil malaikat Jibril ku ya opo? Nah, menarik ini. Oke, gini Mas. Itu kalau Pak Kiai saya dulu bahwa saya disuruh sholat. Pertama, sholat itu sholatnya adalah 2 rakaat minimal. Wudhunya yang benar, sholat 2 rakaat. Tapi lebih banyak lebih bagus. Gitu ya. Kalau sudah seolah-olah bahasa seorang hamba memaksa dikit 4 rakaat lah. Koyo tenanan gitu kalau minta itu. Sungguh-sungguh. Atau 12 rakaat. Ya, setelah 12 itu maka dibaca itu. Cukup dibaca 3 kali. Kita misalkan pas ada hajat, kita dikepung orang, itu disuruh baca itu aja. Soalnya sholat 2 rakaat, baca itu. Kan itu ya. Dan lain-lain lah. Yang untuk ABC diterangkan. B untuk ini gitu. Itu kan baru ijazah dari Pak Kiai. Sudah saya terima ijazah itu. Ketika saya ngaji kepada beliau, habaib yang saya ngaji Samsul Ma'arif ini, itu termasuk dari Masyayikh Termas. Itu habaib itu. Jadi bukan habaib bukan habaiban. Memang habaib ya. Habib Hasan Al-Ba'bud. Nah, sekarang setelah saya menemukan pas ngaji kitab Samsul Ma'arif, oke, kalau itu dikatakan sihir. Ya. Dikatakan sihir umpama. Semua kan tadi kan sihir. Oke. Ijazah itu benar. Bahwa untuk manggil Jibril. Benar enggak? Ketika saya ngaji kepada beliau Samsul Ma'arif, ternyata ada doanya yang itu tadi. Di halaman 149, Mas. Iya. Itu. Doa ini lil Imam Muhammad bin Idris Al-Khawazi. Doanya beliau ini seorang ulama. Nih, pemirsa. Tapi ya percuma juga kalau nggak bisa baca kitab ya. Tapi setidaknya saya perlihatkan lah. Ya, nih Mas. Oke, doanya nggak saya baca ya. Baca nggak? Nggak usah. Nggak usah baca. Nah, nanti kalau pengen ngaji datang ke Ustaz. Mohon pertama kali Allahumma ya wadud ya wadud ya wadud. Pada intinya bahwa di sini diterangkan doa memanggil Jibril gitu. Ijazah dari Pak Kiai. Ijazah dari Kiai. Oke. Qala fata'a biha malhufun. Lagi susah fasamna fi sama qatan. Ya, jadi orang yang lagi susah ketika berdoa maka mendengar di langit ada kror ada sesuatu yang jalan. Wa idza bi farisin qad nazala. Tak tahu ada kuda yang turun dari langit. Keren ah? Iya. Keren Mas. Keren. Kuda turun dari langit. Loh itu kalau pesulap juga nggak percaya kayak gitu. Masa ada kuda turun dari langit? Loh ini ada di sini masalahnya. Tulisan. Masalah sekarang kita baca ini ada apa? Ada kuda atau nggak ada kuda bukan urusan. Itu hal lain. Hal lain. Tapi itu tidak meniadakan doa ini ada. Betul. Ya kan? Oke. Sekarang ini ini nggak usah saya teruskan Mas, karena kalian teruskan nanti orang udah baca ijazah ini. Keren. Sekarang gini, saya perbandingkan bahwa doa ayat apa yang dijazahkan Pak Kiai saya, apa yang ada di Samsul Ma'arif. Ini saya perbandingkan di dalam kitab Ar-Risalatul Qushayriyyah. Ini yang membawa ini bukan kitab hikmah ini. Ini kitab tasawuf ini. Jadi
Jadi pemirsa, untuk membandingkan ya, mohon maaf kalau agak jelimet panjenengan. Ini kitab Syamsul Ma'arif yang dikatakan kitab sihir itu. Ternyata penjelasan di sini terkait dengan nida Jibril ya. Ya, nida Jibril. Nah, untuk meminta pertolongan kepada Allah. Tapi nida Jibril itu adalah Pak Kiai saya, ngijazahnya ini nida Jibril. Saya nggak tahu dulu nida Jibril. Gitu. Ternyata doa itu ada di sini. Panjenengan di ijazahi doa nida Jibril atau memanggil Jibril. Ternyata doa dari beliau itu ada di Syamsul Ma'arif. Dan doa di Syamsul Ma'arif tadi itu ada di kitab tasawuf. Tasawuf, yaitu Aristotle Kusyariah. Terus beliau ini loh, ini orang yang sudah mengerti tentang fikih, ahli fikih, semua akan mengabal ke beliau. Kusyariah. Anak-anak pesantren ya, anak pesantren mungkin yang kuliah di Usuluddin mungkin paham tentang ini mah pokok. Ini mungkin cukup Ustadz ya. Segini saja dulu. Kalau kepanjangan nanti malah pemirsa kita nggak paham. Ini pembanding, kitab-kitab pembanding dari apa yang ada di Mamba Ushulul Hikmah dan juga yang ada di Syamsul Ma'arif. Ini Mas, diingat aja Mas, ini halamannya berapa nih? 408. Iya. Bahwa ini cerita ini sampai ke Sayyidina Hasan bin Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala. Sampai Sayyidina Anas kok. Intinya kalau baca ke sana nanti juga nggak ngerti juga kan? Ngerti juga. Tapi setidaknya dalam penjelasan dalam kitab yang dituduh sebagai kitab sihir itu ternyata ada dalam kitab tasawuf yang sangat populer. Apakah kita akan memvonis seperti itu terkait dengan kitab-kitab hikmah yang oleh ustadz tersebut dikatakan sebagai kitab sihir, kitab palsu, bahkan sesat. Terakhir Ustadz, ini kalau diteruskan takutnya tambah bulat. Umpama beliau yang menyampaikan itu berkenan untuk berdiskusi terbuka panjenengan. Alhamdulillah. Karena ketika kita menyimpulkan bahwa saya tidak bisa menjamin kitab ini asli atau palsu. Kan gitu Mas? Iya. Karena kita tidak tahu. Gitu. Tapi ketika kita sudah mencoba bahwa kitab Syamsul Ma'arif itu sihir semua, palsu semua. Terus gimana ini? Bagaimana? Amaliyah kok sihir kok doanya kok sampai Sayyidina Anas? Sihir kok doanya minta kepada Allah? Sihir kok minta kepada Allah itu piye toh? Baik, Ustadz, ini saya pikir sudah gamblang pemirsa sekalian. Nanti pada episode yang lain akan kami ulas lagi mungkin. Yang ini cukup aja sebagai pembanding, bukan untuk membantah, bukan bantah-bantahan, ini hanya untuk meluruskan persoalan agar apa? Agar kita dapat tercerahkan. Kami tidak memaksa Anda untuk percaya kepada kami. Iya, betul Mas. Tapi juga apabila ada orang mengatakan satu kitab itu palsu dengan referensi tertentu, apakah sudah dikaji lebih dalam? Karena dalam ingat ngaji dulu, irsyadu ustadzin wa karena untuk mempelajari sesuatu itu perlu irsyadu ustadzin, petunjuk guru, bukan sekedar membaca begini. Ya demikian Ustaz, terima kasih. Nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan ini berbuah manfaat bagi kita. Dan salam persaudaraan dari kami, tidak maksud untuk merendahkan, kami siap untuk melakukan diskusi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.